bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Tuhan, biarlah pada pagi yang indah ini hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Pada pagi hari yang indah ini kita memiliki tema kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ayat yang diambil dari Markus 13 ayat 24-37. Begini bunyinya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktu tiba. Dan halnya sama seperti seorang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kukatakan kepada kamu, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memiliki tema tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kita sebagai umat manusia ini sering sekali meragukan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah saudara siap untuk menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua? Sambil saudara merenungkan pertanyaan yang saya berikan, mungkin saudara pernah berpikir, bagaimana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya? Atau mungkin mempertanyakan tanda-tanda apa saja yang Tuhan mau berikan kepada kita, umatnya, untuk menyambut kedatangannya. Mari kita lihat pada surat 1 Korintus dan Injil Markus yang membahas tentang kedatangan Tuhan. 1 Korintus ini menceritakan sebuah doa syukur atau ucapan syukur. Syukur yang dimaksud di sini adalah sebuah tema pokok. Apa itu tema pokok? Tema pokok itu diperkenalkan di ayat 4 sebagai iman yang tulus ikhlas. Iman didapat diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, kesetiaan kepada tugas atau tradisi. Yang kedua adalah ikatan pribadi dengan Yesus. Bukan hanya iman saja, melainkan roh. Mengapa begitu? Karena roh juga mengubah dan memberikan sebuah kekuatan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa iman dan roh adalah dua hal yang saling berkaitan dengan pribadi kita. Mengapa begitu? Karena iman adalah sebuah ucapan syukur yang diberikan Tuhan, dan roh adalah kekuatan bagi kita. Sehingga saat kedua hal ini sudah dijalani, maka kita sudah mempersiapkan diri kita
untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sedangkan pada Injil Markus lebih menceritakan mengenai sebuah tanda-tanda atau gambaran-gambaran kedatangan kembali melalui gambaran, yaitu hari Tuhan. Mengapa begitu? Agar kita meyakini nubuat yang sudah diberikan dan kita tidak hanya mengabaikan sebuah gambaran itu, melainkan juga melakukan dan mengikutinya. Selain itu, dalam perikop ini mau memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini tidak ada alasan bagi kita untuk menanti-nantikan dengan takut. Tetapi sebaliknya, hal ini berarti bahwa hari yang telah berlalu haruslah kita isi dengan mengerjakan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan semua secara tuntas dan tetap waspada dalam segala hal yang kita kerjakan, agar pada setiap saat kita siap dan mampu untuk berhadapan dan bertemu dengannya. Ada satu hal, yaitu jika hidup dengan selalu mengingat hal ini, maka baginya akhir kehidupannya itu sendiri tidak akan merupakan sebuah kegagalan, melainkan sukacita yang kekal. Demikianlah yang dapat kita lihat dari kedua konteks di atas yang saling berkaitan atau saling berhubungan. Mengapa begitu? Karena kita dapat belajar bagaimana kita mampu menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan melalui beberapa hal. Yang pertama, dengan siap untuk mau menjalankan perintah Tuhan melalui iman dan roh. Karena dua hal ini adalah sebuah penguatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita sebagai umatnya tetap harus waspada dan juga berjaga-jaga dan tetap percaya, karena hal ini akan menjadi sebuah sukacita besar dalam kehidupan kita dan menjadikan kita menerima kehidupan kekal dari Tuhan. Mungkin saya sedikit akan memberikan sebuah ilustrasi, dan mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar kisah ini. Ada seorang tuan dan penjaga. Suatu hari penjaga ini berkata pada tuannya, "Tuan, sebaiknya Tuan membatalkan saja perjalanan Tuan hari ini." Penjaga malam ini mengatakan begitu karena semalam ia bermimpi buruk. Akhirnya tuannya pun membatalkan kepergiannya. Tak lama kemudian ada sebuah berita bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi oleh tuannya mengalami kecelakaan. Setelah itu, akhirnya tuannya memanggil si penjaga. Tuannya menyampaikan ucapan terima kasih, tetapi penjaga itu harus dipecat. Mengapa dipecat? Apa alasannya dipecat? Ya, alasannya dipecat karena ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tugasnya adalah berjaga, bukan malah tidur. Sebenarnya dari kisah ini ingin untuk menyampaikan bahwa kita harus tetap waspada dan juga beriman. Mengapa begitu? Karena dalam hal ini Tuhan menyuruh kita agar kita berhati-hati atau waspada, karena ia dapat datang kapanpun juga. Dan ketika kita mampu menerima dan juga menjalankan apa yang sudah Tuhan suruh, hidup kita lebih tentram dan nyaman untuk kedepannya, dan sukacita ini pun ada dalam kehidupan kita.
Dari pembacaan firman Tuhan ini mau mengajarkan kita untuk dapat menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan melalui perintah Tuhan dan juga mampu menggunakan atau melaksanakan tugas dari Tuhan melalui hal-hal sederhana, tetapi juga tetap berjaga kapanpun Tuhan akan datang. Maka bijaklah untuk mengambil sebuah keputusan dan juga tetaplah selalu waspada dan berjagalah. Sebelum mengakhiri khotbah ini, saya ingin memberikan pertanyaan refleksi kepada saya dan kita semua. Sudahkah kita mampu menyiapkan diri kita dan berjaga-jaga dan bijaksana untuk menyambut kedatangan Tuhan? Selamat berefleksi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.